Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Garaha Nugraha, nomor induk mahasiswa 202101000039. Saya dari kelas 21E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa kolonial hingga saat ini, lalu akan menjelaskan ciri khas dan struktur dari kurikulum 2013, dan menjelaskan ciri khas dan struktur dari kurikulum Merdeka. Baik, sejarah perkembangan kurikulum Indonesia dari masa ke masa. Pada dasarnya, perkembangan kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu dewasa ini berkembang sangat pesat, baik secara teoritis maupun praktis. Jika dahulu kurikulum tradisional lebih banyak terfokus pada mata pelajaran dengan sistem penyampaian penuangan, maka sekarang kurikulum lebih banyak diorientasikan pada dimensi-dimensi baru, seperti kecakapan hidup, pengembangan diri, pembangunan ekonomi dan industri, era globalisasi dengan berbagai permasalahannya. Politik bahkan dalam praktiknya telah menyentuh dimensi teknologi informasi dan komunikasi. Kurikulum sendiri adalah sebagai kombinasi bahan untuk membentuk kerangka isi materi serta metode belajar apa yang akan diterapkan oleh seorang guru untuk menyampaikan pelajaran tersebut kepada siswa atau akan diajarkan kepada siswa di sekolah. Maka bangunlah yang pertama sistem pendidikannya. Dan jika Anda ingin membangun pendidikan, maka bangunlah yang tersendiri. Dengan demikian, konsep kurikulum teknologis dapat berbentuk aplikasi teknologi pendidikan dan dapat juga berbentuk penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam pendidikan. Prosedur dalam pendidikan dalam pembelajaran didasarkan pada psikologi behaviorisme dan teori stimulus respon. Artinya, tujuan yang dirumuskan harus berbentuk perilaku atau behavioral objektif yang dapat diukur dan diamati serta diarahkan untuk menguasai sejumlah kompetensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Carl J.F. tahun 1968, kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pengertian kurikulum menurut Inlaw tahun 1966, kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu rancangan pembelajaran yang telah ditulis oleh seorang pendidik dan akan diterapkan dalam suatu pembelajaran. Baik, kita akan masuk ke dalam sejarah perjalanan kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah kurikulum tahun 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pembelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua yaitu
kurikulum tahun 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu pelajaran saja. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan artistik, keterampilan, dan juga jasmani. Yang selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1968. Kurikulum pertama pada era Orde Baru bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan, titik beratnya pada materi apa saja yang telah diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Murjito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep dari bidang manajemen MBO. Metode materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Dikenal dengan istilah satuan pembelajaran yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbaharui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Namun kurikulum 1975 dan 1984, perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Sebagai pengganti kurikulum 1994, suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada tahun 2006,
Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Yang selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka pertama diluncurkan pada tahun 2022 dan bersifat opsional. Artinya sekolah bisa memilih untuk mengadopsi kurikulum merdeka atau tetap pada kurikulum 2013. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang ciri khas dan struktur dari kurikulum 2013. Setiap kurikulum memiliki karakteristik masing-masing. Demikian halnya dengan kurikulum tahun 2013 yang dirancang oleh pemerintah. Adapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Menurut Kemendikbud pada tahun 2013, yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa bangsa ini. Lalu untuk struktur dari kurikulum 2013 ini, struktur kurikulum 2013 SD dan MI ditetapkan oleh Permendikbud nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum 2013. Peraturan tersebut ditetapkan dalam rangka melaksanakan pasal 77A ayat 3, pasal 77C ayat 3, pasal 77D ayat 3, pasal 77E ayat 3, pasal 77F ayat 4, dan pasal 77I ayat 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 25 tentang Standar Nasional Pendidikan. Baik. Khusus untuk MI dapat ditambahkan dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. Penjelasan tentang struktur kurikulum 2013 SD dan MI sebagai berikut. Mata pelajaran kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri maksimal 40% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar serta peserta didik atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting.
Baik, untuk selanjutnya yaitu ciri khas dan karakteristik dan juga struktur dari kurikulum Merdeka. Sistem pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan soft skill dan karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Fokus terhadap materi esensial sehingga peserta didik memiliki waktu banyak untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, contohnya literasi dan numerisasi. Guru lebih fleksibel dalam melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai kemampuan. Baik, untuk struktur daripada kurikulum Merdeka ini adalah struktur kurikulum di kurikulum Merdeka didasari 3 hal, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Berikut adalah beberapa prinsip pengembangan struktur kurikulum Merdeka. Struktur minimum, otonomi, sederhana, dan gotong royong. Mungkin sekian yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.